Sampailah kita pada suatu keadaan sejarah di mana orang benar bermusuhan dengan orang benar. Apalagi Allah sendiri menyatakan kebenaran itu datangnya dariku. Manusia hanya dapat cipratannya dan menafsirkannya. Kayaknya sih kita harus berhenti mencari, apalagi kemudian menuding, membenci, dan ingin memusnahkan siapa yang salah. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Kami juga sudah merekam wawancara dengan MH Aidun Najib yang dikenal dengan Cak Nun. Inilah pesan beliau. Sampailah kita pada suatu keadaan sejarah di mana orang benar bermusuhan dengan orang benar. Orang mempertahankan kebenarannya berbenturan dengan orang yang juga mempertahankan kebenarannya. Orang ini bisa kelompok, bisa parpol, bisa front, bisa apapun. Pertentangan antara orang yang sama-sama yakin terhadap kebenarannya ini kan harus kita cari loh. Kenapa kebenaran kok bisa mempertengkarkan manusia? Saya melihat semua yang terjadi di Indonesia ini akhirnya menemukan, mungkin saya salah, tapi kebenaran itu tidak untuk dibawa keluar dari diri kita. Tetapi begitu kita keluar diri kita, yang kita bawa bukan kebenaran, yang kita bawa adalah kebaikan, keindahan, kemuliaan, upaya-upaya untuk supaya nyaman satu sama lain, kita dengan semua orang di sekitar kita, kebijaksanaan, kearifan, bukan kebenaran yang kita bawa keluar. Itu ibarat gampangannya warung lah. Kebenaran itu letaknya di dapurnya warung itu. Nah, sekarang ini semua dapur-dapur warung dijadikan display utama dan masing-masing merasa benar. Jadi ini kita tidak akan bisa selesai dengan seluruh pertengkaran, permusuhan, kebencian, dendam dan seterusnya kalau kita saling menyombongkan kebenaran kita masing-masing. Anda tahu kalau teori universalnya kan ada benarnya sendiri, kebenaran subjektif masing-masing orang atau kelompok, terus ada benarnya orang banyak. Ini kita elaborasi, kita cari sampai akhirnya katakanlah ketemu demokrasi, ketemu kesepakatan nasional. Itu kan benarnya orang banyak. Tapi kan benarnya orang banyak tidak sama dengan benar yang sejati. Benar yang sejati ini sesuatu yang sangat bersifat cakrawala yang harus kita tempuh, berjalan ke sana terus-menerus, yang mungkin nanti ada hubungannya sama Allah. Apalagi Allah sendiri menyatakan kebenaran itu datangnya dariku. Manusia hanya dapat cipratannya dan menafsirkannya. Nah, tafsir kebenaran ini kita harus berhati-hati, karena saya menafsirkan kebenaran beda dengan Anda menafsirkan kebenaran, dan saya tidak akan mempertengkarkan tafsir saya dengan tafsir Anda. Yang harus keluar dari diri saya kepada Anda adalah mencoba berusaha menggembirakan Anda, membuat Anda nyaman, membuat Anda aman. Tidak saya curi barang Anda, tidak saya nista harga diri Anda, dan tidak saya bunuh nyawa Anda. Kayaknya sih kita harus berhenti mencari, apalagi kemudian menuding, membenci, dan ingin memusnahkan siapa yang salah. Karena bagi yang kita tuduh siapa yang salah itu, bagi mereka kita yang salah. Jadi kalau boleh sekarang ini kita mulai belajar mencari apa yang salah dan apa yang benar. Yang salah bisa pada saya, bisa pada Anda, yang benar juga bisa pada saya, bisa pada Anda. Jadi kita mencari apanya, bukan siapanya. Kita mempersoalkan nilai, bukan mempersoalkan manusia. Kalau sebagai manusia, sebagai sesama bangsa, kita wajib menerima semuanya. Kalau kita mempertengkarkan siapa yang salah, siapa yang benar, itu nanti akhirnya yang terjadi bukan pembuktian mengenai kebenaran, yang terjadi adalah kalah menang secara kekuatan. Dan kalah menang secara kekuatan itu sebenarnya adalah tataran yang paling rendah dari manusia. Karena manusia itu, dia diciptakan menjadi manusia itu kayaknya bukan untuk mengalahkan orang lain, kecuali sepak bola, tinju, bendik, obak sodor, itu kalah sama orang lain tidak apa-apa. Tapi kalau hidup ini kita tidak ngalahin siapa-siapa.
Setahu saya semua nilai, baik agama maupun yang pencariannya manusia sendiri, hidup adalah mengalahkan diri sendiri. Gitu. Jadi saya ini mohon maaf tidak pernah bisa ikut kompetisi kalah menang. Apa pilkada, apa pilpres, apa pildes, saya nggak pernah ikut. Karena saya ini sangat sibuk untuk berperang melawan diri saya sendiri, supaya saya tidak terlalu kalah sama diri saya sendiri. Itu juga sampai tua begini nggak selesai-selesai. Jadi saya nggak punya waktu untuk ikut kalah menang, karena saya itu nggak akan pernah tega menang lawan orang. Dan saya juga nggak mau kalah, gila apa? Saya juga nggak mau kalah, makanya saya nggak mau menang juga. Maka saya hidup di tataran bukan kalah menang. Saya hidup di tataran kita berlomba untuk saling mengamankan satu sama lain. Kita berlomba untuk saling menyamankan satu sama lain. Kita berlomba untuk saling menyumbang kearifan, kebijaksanaan, supaya output dari kita itu bisa puzzling menjadi keseimbangan bersama, keseimbangan sosial. Karena yang saya alami dan kita alami bersama Indonesia akhir-akhir ini adalah ketidakseimbangan hampir komprehensif, hampir total. Cara berpikir kita tidak seimbang, cinta kita juga tidak seimbang, hubungan antara hati dengan pikiran tidak seimbang, hubungan antara individu dengan masyarakat tidak seimbang, antara kelompok masyarakat dengan kelompok lain juga terdapat ketidakseimbangan, antara rakyat dengan pemerintah juga penuh ketidakseimbangan. Bahkan teknis pertimbangan perekonomian tok saja itu juga penuh ketidakseimbangan. Jadi menurut saya, mending daripada saya memamerkan dan menyombongkan kebenaran saya, dan Anda juga nanti mempertahankan diri dengan memamerkan dan menyombongkan kebenaran Anda, mending kita kerjasama untuk mencari bersama-sama kemungkinan untuk menciptakan keseimbangan nasional. Jadi kalau kita naik bis, itu rasa kita rasa bis, bukan rasa kol, bukan rasa kereta api. Jadi cara berpikirnya, cara berhitungnya ya bis. Terutama supirnya, mau belok di perempatan, mau nyalip, itu dia harus tahu besarnya bis, gitu kan. Jadi cara berpikir orang naik bis adalah cara berpikir bis. Kalau kita orang NKRI, sikap kita harus sikap NKRI, cara berpikir kita harus cara berpikir NKRI, bukan cara berpikir PDIP, bukan cara berpikir Golkar, bukan cara berpikir Hizbut Tahrir, bukan cara berpikir Nasdem atau apapun. Cara berpikir kita harus NKRI. Kalau Anda berkuasa, Anda justru yang paling berkewajiban untuk berpikir kayak NKRI, bukan berpikir kariermu sebagai presiden, kayak sebagai menteri, tapi berpikir mempersembahkan seluruh jiwa raga kita ini untuk kepentingan utuhnya NKRI, tunainya NKRI itu. Berpikir itu misalnya gini, tidak ada dong kalau kita berpikir NKRI, tidak ada kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Masa Bhinneka Tunggal Ika kelompok? Kalau Bhinneka Tunggal Ika itu, kalau kita mau unjuk rasa Bhinneka Tunggal Ika, ya semuanya kita ajak. Karena penduduk manusia, jin, setan, iblis, demit, segala macam itu ya Bhinneka Tunggal Ika. Ente juga jangan pikir cuma manusia yang menghuni Indonesia, ada banyak yang lain. Dari masa silam maupun dari masa depan, ada yang dari langit, ada yang dari Homo sapiens, ada muda, masih ada sisa-sisa semuanya itu yang jadi penduduk. Dan semua kita terima. Bagaimana cara kita menerima semuanya kalau memang Bhinneka Tunggal Ika? Satu-satunya jalan, kita harus punya kematangan, harus punya keluasan berpikir. Bagaimana semuanya, mau FPI, mau Hizbut Tahrir, mau Ahoers, mau siapapun, dituntut untuk memiliki kearifan, kebijaksanaan dan ilmu yang seluas-luasnya untuk saling mengapresiasi satu sama lain. Kita tidak bisa meneruskan negara di mana yang satu merasa dirinya malaikat dan menuduh lainnya setan, dan bukan hanya menuduh karena dia berkepentingan, dia yakin dia malaikat, dia yakin dia seperti malaikat, dan yang lain diyakini itu setan. Jadi kalau saya pernah ngomong, ini bukan Bharatayuddha, ini Pandawa Yuddha, karena masing-masing merasa Pandawa, masing-masing merasa Yudhistira, merasa Bima, merasa Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Selama kita masih seperti itu, ya saya tidak mau ikut-ikut, gitu loh. Karena Indonesia sangat saya cintai, gitu.